hanya 4 tahun perlu waktu perang antara Islam dan Persia untuk menghilangkan Persia. 4 tahun perang besarnya sebagai kekuatan utama. Dan kira-kira 20 tahun totalnya untuk menghilangkan Persia dari peta sama sekali. Jarak antara Islam menjadi kekuatan superpower dengan jarak dia sebelumnya, itu jarak yang sangat pendek sekali. Jadi misalnya kita di Indonesia, jangan membayangkan bahwa untuk menjadi superpower baru itu, kita mesti naikkan dulu GDP kita jadi 20 triliun, militer kita ada di mana-mana. Apakah mereka akan menggunakan nuklir? Kalau nuklir kan kita back to zero. Kita balik nol lagi kan? Balik ke zaman batu lagi kita gitu loh. Kalau ada perang nuklir. Sekarang kalau kita menghitung Indonesia ini GDP-nya baru 1 triliun kira-kira. Iya kan? Kalau kita ukur dengan Amerika 26. Jaraknya kejauhan. Beda jigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya Deddy Minggumelar dalam Anies Mata Menjawab episode yang ke-9. Sahabat Gelora, terima kasih atas semua pertanyaan. Kemudian juga Anda sudah men-share dari video-video ini. Kemudian juga terima kasih pada yang komen. Dan terima kasih yang sudah melakukan subscribe tentunya untuk Anies Mata Menjawab. Nah, kali ini di episode ke-9 ini kita akan melanjutkan tema besar kita adalah bisakah Indonesia jadi superpower baru? Sebab begitu banyak pertanyaan tentang visi Partai Gelora. Dalam kerangka besarnya sesungguhnya Pak Anies tengah menjabarkan bagaimana kita memiliki atau membangun ruh nasionalisme baru. Nah, di antara turunannya adalah pertanyaan soal visi tadi. Minggu lalu sudah dijawab dalam bisakah Indonesia jadi superpower baru itu diantaranya adalah harus ada peluang, ada kemauan, jarak dan waktu. Nah, seperti janji beliau, hari ini di episode ke-9 ini akan memberikan jawaban tentang apa itu jarak dan bagaimana, lalu dan soal waktu. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Sehat ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sehat alhamdulillah. Kalau Pak Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sudah tersenyum, saya kira Indonesia aman. Itu yang paling penting. Artinya senyuman beliau ini, sahabat Gelora, memberikan harapan dan semangat untuk itu. Sesuai dengan hasil survei. Nah, Pak Anies kemarin di Anies Mata Menjawab yang episode yang ke-8 itu sudah menjabarkan bagaimana kita untuk bisa memenangkan percaturan di kelas dunia adalah harus ada peluang. Peluang sudah dijabarkan dengan baik kemarin. Lalu juga harus ada kemauan. Ya, jangan cuma ada peluang tapi kita diam. Nah, maka peluang itu dijawab juga. Nah, sekarang janji Pak Anies adalah bicara soal jarak dan waktu. Sebenarnya seperti apa? Silakan Pak Anies. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Ming ya. Sahabat Gelora, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada malam hari ini. Di penjelasan yang lalu saya menjelaskan jawaban atas pertanyaan bisakah Indonesia menjadi superpower baru. Saya menjelaskan 4 masalah di situ, 2 sudah selesai, 2-nya yang belum selesai. Adakah peluang bagi Indonesia menjadi superpower baru? Ada ya. Sekarang apakah kita mau menjadi negara superpower baru? Itulah masalah kita. Mau atau tidak itu? Itulah masalah kita. Seperti yang saya katakan, karena kita punya persoalan dalam hal need to achieve. Artinya semangat berprestasinya itu tidak tinggi kita umumnya bangsa Indonesia itu. Cita-citanya pendek, nggak mau jauh-jauh, nggak mau capek, nggak mau besar-besar, takut pada mimpi yang terlalu besar. Gitu. Kita mah begini-begini aja lah kira-kira. Makanya yang muncul narasinya narasi yang klise-klise terus. Nah, sekarang kita mau menjawab. Kita asumsikan dulu bahwa kemauan ini ada. Kita mau menjadi negara superpower baru dan peluangnya ada. Tapi berapa jarak antara Indonesia hari ini dengan status sebagai Indonesia sebagai superpower baru? Berapa jaraknya? Yang kedua, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai itu negara superpower baru? Umumnya orang mendefinisikan pilar atau tiang yang menyangga status sebuah negara sebagai superpower baru itu ada 4 atau 5 biasanya itu. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi ya. Yang kedua kekuatan militer. Militer. Yang ketiga kekuatan teknologi.
Yang keempat kekuatan politik. Dan yang kelima kekuatan budaya. Budaya ya. Ya. Ini 5 kekuatan yang biasanya dipakai untuk mendefinisikan atau mengukur kekuatan sebuah negara Untuk melakukan pencapaian. superpower baru itu. Superpower. Jadi kalau kita misalnya melihat kenapa Amerika menjadi negara superpower. Secara ekonomi dia paling besar. Ya. Ya kan? Dengan penduduk 350-an juta kira-kira GDP-nya itu 26 triliun. Ya kan? Secara ekonomi dia jauh lebih besar dari Cina misalnya. Cina populasinya besar, GDP-nya juga besar, 19 triliun kira-kira. Tapi dia faktor pembaginya besar karena populasinya 1,4. Jumlah penduduk. Ya kan? Tapi misalnya Rusia mungkin sekitar 2, sekian ya. Dia secara secara populasi kecil sekitar 140-an juta. GDP-nya juga kecil kalau dilihat secara nominal, tetapi purchasing power-nya itu besar. Bisa 2 kali lipat dari angka nominalnya. Begitu ya. Tapi dia punya kekuatan militer, terutama nuklir, yang membuat dia ada di jajaran negara superpower. Eropa per individu itu kecil-kecil. Jerman yang paling besar misalnya, kemudian ada Inggris, ada Prancis. Tapi dikombin sebagai Uni Eropa, mereka lumayan besar. Dengan populasi sekitar 400-an kira-kira 400-an juta. Ini salah satu negara yang paling sejahtera di kawasan ya, sebagai kontinen. Eropa. Ini negara atau kawasan yang paling sejahtera di muka bumi. Secara ekonomi mungkin sekarang sekitar 17-an ya, 17-an triliun. Dia mengalami stagnasi, tetapi populasinya juga kecil. Cuma secara militer dia mengalami banyak sekali degradasi. Jadi kalau kita melihat 4 negara superpower ini, mungkin Amerika yang paling komplit memiliki semua pilar itu tadi itu ya. Pilar militer, pilar ekonomi, pilar teknologi, kemudian pilar budaya. Gak ada negara di dunia ini yang paling agresif melakukan serbuan budaya kepada seluruh dunia seperti Amerika itu. Industri perfilman Amerika itu adalah pilar utama dari posisi Amerika sebagai negara superpower. Sama dengan pertahanan. Iya, karena itu adalah soft power. Itu kekuatan lunak, tetapi yang sangat efektif merubah orang itu. Iya kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita menghitung, Indonesia ini GDP-nya baru 1 triliun kira-kira. Iya kan? Kalau kita ukur dengan Amerika 26, jaraknya kejauhan. Beda jigo. Iya kan? Jaraknya kejauhan. Kalau kita hitung misalnya militer ya, angkanya sih angka yang berubah-ubah itu. Berapa banyak sih sebenarnya basis-basis militer Amerika di seluruh dunia? Angkanya angka yang berubah-ubah. Saya membaca banyak data dalam soal ini, angkanya berubah-ubah gitu. Karena kita pada dasarnya mungkin tidak akan pernah tahu secara persis basis militer Amerika di seluruh dunia ini di mana saja dan ukurannya seperti apa saja seperti itu ya. Cuma kita bisa mengatakan bahwa inilah militer yang punya kemampuan manuver global yang paling besar di antara semua kekuatan militer dunia. Kalau kita mengukur kekuatan militer kita dengan Amerika misalnya, itu ukurannya terlalu besar, jauh. Ya kan? Jadi kita akan bilang, jaraknya kejauhan nih. Begitu juga kalau kita mengukur diri kita dengan Cina misalnya, kita mengukur diri kita dengan Rusia misalnya secara militer, gitu. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya, Mbak Mei, menjawab jarak kita saat ini dengan jarak saat kita menjadi negara superpower itu tidak diukur secara linear. Yeah. Tidak diukur secara linear. Kenapa? Karena faktor yang mempengaruhi jarak itu pada dasarnya
itu ada dua. Faktor yang mempengaruhi jarak dan termasuk juga nanti waktu itu ada dua. Faktor yang pertama adalah bagaimana konflik antar negara superpower itu akan berlangsung dan outputnya akan seperti apa. Kenapa ini menjadi faktor yang penting? Karena inilah celah seperti yang saya katakan pada pertemuan yang lalu. Inilah celah bagi sebuah negara superpower baru untuk masuk. Jadi entry point bagi sebuah negara superpower baru itu adalah karena ada konflik antar kekuatan existing. Jadi peluang. Konflik ini tidak akan berujung dengan adanya pemenang tunggal mutlak. Kecuali yang kita saksikan pada Perang Dunia Kedua ya. Karena ada satu faktor determinan namanya senjata nuklir yang belum dimiliki oleh semua orang. Semua yang lainnya, kekuatan yang lainnya. Tapi dalam masa perang dingin ketika pemilik senjata nuklir itu lebih dari satu, perang nuklir tidak pernah terjadi sampai sekarang. Jadi fungsi senjata nuklir menjadi fungsi deterrence. Ya kan? Dia tidak lagi menjadi fungsi untuk fungsi penaklukan, enggak. Jadi misalnya ketika Putin masuk ke Ukraine, dia bilang ini adalah operasi militer khusus. Tapi kalau NATO masuk sebagai NATO, kita akan masuk dalam perang nuklir. Iya kan? Dia menggunakan nuklirnya sebagai kekuatan deterrence. Iya kan? Faktanya NATO kan tidak berani masuk secara terbuka. Jadi selalu dia menggunakan bahasa kita membantu negara yang diintervensi atau yang yang dianeksasi untuk membela dirinya sendiri. Itu bahasanya itu. Karena semua orang takut kalau dua kekuatan ini berhadapan, yang akan terjadi eskalasinya ke perang nuklir gitu kan. Kalau perang nuklir itu nggak ada pemenangnya. Semuanya hancur. Semuanya hancur kan. Nah, dalam sejarah kita menyaksikan beberapa fakta bahwa entry point bagi sebuah kekuatan baru untuk masuk setelah adanya konflik besar antara kekuatan adidaya itu ditentukan oleh seberapa lama konflik ini berlangsung. Dan siapa yang jatuh duluan, outputnya akan seperti apa. Misalnya, dalam sejarah Islam misalnya, bangsa Arab ini kan bangsa buta huruf. Secara jumlah kecil sekali. Iya kan? Dan Jazirah Arab itu di gurun. Ini wilayah yang tidak pernah dimasuki oleh Persia, tidak pernah dimasuki oleh Romawi. Romawi itu masuk di seluruh kawasan Syam. Ya kan? Kalau Persia ada di seluruh kawasan di yang Iran, Irak sekarang sampai ke arah Asia Tengah sana itu kan. Tapi yang Jazirah ini nggak ada yang mau masuk, itu gurun. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada sumber dayanya. Populasinya juga kecil. Manusianya. Isinya banyakkan orang nomaden dan seterusnya gitu. Jadi mereka waktu itu dipandang sebagai orang yang outsider. Nggak ada di ring peradaban ini. Nggak ada sama sekali itu. Tapi kalau kita melihat, begitu Islam akhirnya berhadapan dengan dua kekuatan ini, setelah Quran turun pada tahun ke-7 yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, begitu Quran menyampaikan, menurunkan surat tentang Ar-Rum, ada semacam kesadaran geopolitik waktu itu untuk menjadi penonton aktif. Apa nih yang terjadi antara Persia dan Romawi? Sejarah menangkalannya. Karena penonton aktif ini sedang menyaksikan bahwa kita akan bertemu suatu waktu nanti ini gitu loh. Kalau kita akan compete, kita akan berkompetisi, kita akan berperang, ini kira-kira kekuatan utama yang akan kita lawan. Sebelum kita melawannya, kita menontonnya dulu secara aktif. Bagaimana pertarungan antar keduanya berlangsung gitu kan. Ya. Sekarang kalau kita melihat, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kekuatan militer seperti yang dimiliki oleh Romawi, seperti yang dimiliki oleh Persia? Enggak. Satu, sumber dayanya enggak ada. Yang kedua, waktunya enggak cukup.
populasi nggak ada. Ya. Karena sistem tentara reguler itu yang ciptakan pertama kali itu Romawi. Lah ini kan orang-orang individu yang direkrut. Jumlahnya ratusan, ribuan. Iya kan? Dalam Perang Mu'tah itu kira-kira pertemuan pertama antara kaum muslimin dengan Romawi itu, kaum muslimin itu jumlahnya kira-kira sekitar 3 ribuan. Romawi jumlahnya sekitar 200-an ribu gitu loh. Jadi kalau kita pakai bahasa sekarang ini, dengan seluruh standar militer, tidak ada celah bagi Islam waktu itu untuk muncul sebagai kekuatan baru. Superpower. Nggak ada. Dari sisi itu. Dua kawasan itu juga menjadi pusat pengetahuan. Pusat teknologi. Tapi, ini orang Arab, orang buta huruf. Nabinya pun buta huruf kan. Iya kan? Nggak ada jalannya dia untuk compete secara teknologi di situ. Nggak ada. Belum sampai. Jauh jaraknya. Jauh sekali jaraknya. Apalagi kalau bicara ekonomi. Nah ini fuqara wa masakin wa mustada'afin sebagai Kayak caleg. Kayak calegnya partai Gelora kan, caleg do'afa semuanya. Iya kan? Iya. Nggak ada jalannya untuk itu. Tapi sekarang coba kita lihat, begitu Rasulullah wafat tahun ke-10, pertarungan dengan kekuatan Persia dan Romawi itu dimulai. Dan tidak ada komparasi antara kekuatan militer antara keduanya. Nggak ada. Persia kalah dalam perang Qadisiyah. Itu kan. Romawi kalah dalam perang besar namanya perang Yarmuk. Di waktu yang relatif hampir bersamaan. Dengan perimbangan kekuatan yang sangat berbeda. Ya kan? Di Yarmuk itu kalau nggak salah jumlah kaum muslimin cuma sekitar 36 ribu. Di Romawi 250-an ribu. Gitu. Tidak sebanding ya? Nggak sebanding. Orang Arab waktu perang Qadisiyah itu pertama kali lihat gajah dipakai sebagai tentara. Gajah. Gimana caranya perang lawan gajah itu? Dia nggak ada. Jadi ini tentara Badui dari suku yang biasanya nomaden berhadapan dengan tentara reguler dengan perlengkapan perang yang sangat besar. Orang semua pakai baju baju perang pelindung, baju besi semuanya. Ada datang pakai tangan kosong, pakai pedang. Iya kan? Melawan yang sudah ada teknologinya. Lengkap semuanya kan. Sekarang kita lihat. Hanya 4 tahun perlu waktu perang antara Islam dan Persia. Untuk menghilangkan Persia. 4 tahun perang besarnya. Sebagai kekuatan utama. Dan kira-kira 20 tahun totalnya. Untuk menghilangkan Persia dari peta sama sekali. Hilang. Ya kan? Romawi perlu waktu yang jauh lebih panjang. Dan kelihatannya juga kalau menurut saya pertarungan dengan Romawi ini memang belum selesai di masa Nabi dan tidak akan selesai sampai hari kiamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan taqumus sa'atu warrumu aktsarun nas. Nanti kiamat akan datang dan orang Romawi itu bangsa yang mayoritas. Jadi janji Rasulullah juga itu baru yang Romawi Timur yang selesai. Romawi Baratnya ini janji yang belum terpenuhi. Ya kan? Janji yang belum terpenuhi. Tapi akan terbukti itu. Akan terbukti itu. Saya ada teman di Prancis, Bang Meng. Dia mendirikan satu sekolah Islam di Prancis. Tapi dia dirikan lagi cabangnya di Italia. Dia bilang pejabat-pejabat di Italia setempat itu suka bertanya kepada pengelola lembaga pendidikan ini itu. Sekolah itu. Benar gak itu? Ente percaya gak janji Rasulullah, janji Nabi kamu itu? Bahwa nanti mereka akan membebaskan Romawi. Vatikan maksudnya. Kamu percaya gak itu? Begitu dia percaya. Tapi itu pertanyaan yang terulang. Kan agama itu nubuat ya. Ramalan salah satu isinya itu. Yang membuat dia punya kebenaran mutlak. Karena dia memberikan nubuat. Ramalan. Iya kan? Memang dia tidak memberikan jadwal. Tetapi dia memberikan nubuat. Dan nubuat ini satu persatu terbukti. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini. Jarak antara Islam menjadi kekuatan superpower dengan jarak dia sebelumnya. Itu jarak yang sangat pendek sekali.
Sangat cepat sekali gitu. Kalau kita lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi nabi sampai meninggal, itu kira-kira umurnya, total waktunya masa kerjanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ditambah lagi dengan 30 tahun masa Khulafaur Rasyidin, hanya setengah abad kira-kira itu. Totalnya. Iya, setengah abad kan? Dan di masa Umar bin Khattab, kira-kira beliau sudah menguasai seluruh kawasan Jazirah Arab dan seluruh kawasan utama Persia dan Romawi. Persia dan Romawi Ya, di bawah Umar tuh ya. Jadi Romawi itu tinggal ada di wilayah dia yang sekarang Konstantinopel ke sana. Ya. Itu yang belum dikuasai itu. Ustaz, saya potong sedikit, saya agak mengganggu pikiran nih. Ketika tadi disampaikan bahwa hadis Nabi bahwa nanti suatu saat sampai dengan kiamat datang mayoritas akan dikuasai oleh Romawi. Posisi Islam pada saat itu di mana? Itu kan mengandung pesan bahwa pertarungan Islam yang abadi itu adalah dengan kekuatan utama ini. Itu pesannya salah satunya. Iya kan? Karena ada janji yang belum terrealisasi, ada nubuat yang belum terbukti dan akan terbukti itu satu. Tapi saya ingin menggarisbawahi poin di sini bahwa kita tidak bisa menentukan jaraknya karena situasinya itu tidak berjalan secara linear. Jadi misalnya kita di Indonesia, jangan membayangkan bahwa untuk menjadi superpower baru itu kita mesti naikkan dulu GDP kita jadi 20 triliun, militer kita ada di mana-mana. So, kenapa sekarang misalnya kita bicara teknologi. Teknologi ini sekarang tidak ada demokrasinya. Sekarang orang menahan semua teknologi yang dia punya untuk tidak di-share dengan yang lain. Karena itu adalah sumber advantage dia, sumber keunggulan dia. Artinya apa? Kita harus mencari sendiri, iya kan? Kenapa dia juga tidak bisa bersifat linear? Karena kita nggak bisa membayangkan bagaimana konflik antar adidaya ini berakhir. Akan ada damai atau tidak? Atau konfrontasinya berlanjut? Apakah mereka akan menggunakan nuklir? Kalau nuklir kan kita back to zero. Kita balik nol lagi kan? Balik ke zaman batu lagi kita gitu loh. Kalau ada perang nuklir, ya kan? Salah satu video yang beredar dari MIT ya. Paling sedikit 5 miliar manusia yang mati kalau ada perang nuklir gitu. Yang mati kalau ada perang nuklir. Ya kan? Kan berarti ada depopulasi yang luar biasa besarnya kan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada perang nuklir, tapi konflik terus berlanjut, mati juga. Hah? Ya mati juga. Mungkin orang menggunakan instrumen yang lain. Ya kan? Instrumen ekonomi, instrumen teknologi, dan seterusnya. Jadi biasanya dalam pertarungan hibrid seperti ini, yang sekarang sedang terjadi ini, kalau hibrid itu kan dia mengambil seluruh medan tempur, ruangnya semua dipakai, semua jenis teknologi dipakai, semua senjata dipakai. Biasanya yang seperti ini, perang hibrid seperti ini itu, ujungnya adalah ada salah satu yang check out. Nggak ada pengumuman kalah. Misalnya waktu perang dingin, kan nggak ada pengumuman kalah. Yang ada itu pengumuman Uni Soviet runtuh. Iya kan? Itu yang ada. Pengumuman Uni Soviet runtuh seketika. Bubar. Jadi karena tidak ada alat ukur yang bersifat linear seperti itu, maka kita kembali kepada pertanyaan yang dasar tadi itu sebenarnya. Begitu juga dengan waktunya. Misalnya kalau waktu kita lihat lagi. Untuk menjadi negara kekuatan ekonomi, negara industri maju seperti sekarang, Eropa kan perlu waktu 400 tahun. Ya kan? Tapi Cina cuma perlu waktu 40 tahun. Kenapa? Karena Cina berdiri di atas pundak Eropa. Dia nggak memulai dari awal. Betul. Dia tiba-tiba dapat berkah itu dari kebijakan luar negeri Amerika yang menginginkan Cina dikeluarkan dari koalisi dengan Uni Soviet. Iya kan? Jadi dia dapat transfer teknologi, dia dapat transfer modal, dan pasar dibuka untuk dia. Dia tumbuh lebih cepat, lebih sistematis karena teknologi yang dia pakai sudah ada. Kalau Eropa kan merangkak, ada penciptaan, baru diintegrasi dalam ekonomi. Itu perlu waktu, dan itu yang membuat Eropa perlu waktu yang lama untuk naik. Kalau Amerika jaraknya dipercepat oleh karena kekuatan tadi. Iya. Amerika juga lebih cepat daripada yang lainnya karena pada dasarnya ini kan Eropa juga. Ini kan ekstensi kan. Ekstensi dari Eropa Amerika ini kan. Ini kan Amerika ini adalah benua yang ditemukan oleh Eropa gitu. Cuma dia menjadi melting pot karena semua suku-suku yang ada di Eropa itu ketemunya di Amerika. Iya kan?
wilayahnya sangat luas, sumber dayanya juga sangat besar, ya kan? Sangat besar sekali, dan populasinya juga relatif juga besar seperti itu ya. Jadi dia punya waktu. Amerika lebih mirip dengan Cina tapi waktunya lebih lama. Karena waktunya agak berbarengan seperti itu ya. Iya kan? Ya. Nah, kita tidak akan punya kesempatan seperti Cina. Iya kan? Tidak juga mengulangi pengalaman seperti yang ada dalam sejarah Islam yang kita punya, naik secara cepat sekali, yang seperti itu. Kita akan punya jalan sendiri. Cuma tidak ada jarak yang bisa kita ukur secara linear karena perjalanannya tidak akan linear. Ya. Nah, jadi kalau faktor pertama yang menentukannya adalah bagaimana output dari konflik antar adidaya ini, faktor kedua tadi yang saya sebutkan itu adalah kemampuan suatu bangsa bagi kita di Indonesia ini untuk tumbuh secara sistematis. Nah, tumbuh secara sistematis ini menurut saya itu adalah kekuatan narasi. Itu narasi. Kekuatan ideologi. Ideologi. Iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, kenapa Eropa sebagai peradaban ya, itu bertahan lebih lama, dan juga kenapa Islam juga sebelumnya bertahan lebih lama. Yang perlu kita tahu bahwa pilarnya Eropa itu pada dasarnya ada 4. Satu adalah Christianity, agama Kristen. Yang kedua adalah agama Yahudi. Yang ketiga adalah warisan Yunani. Yang keempat adalah warisan Romawi. Jadi Eropa bangkit dengan 4 warisan ini. Tapi waktu dia mendapatkan 4 warisan ini, sebelum dia bangkit secara ekonomi, secara militer dan seterusnya, kebangkitan pertamanya itu adalah kebangkitan pengetahuan, pemikiran. Itu yang kita sebut dengan era Renaissance. Jadi dia pulang dari perang salib pada abad ke-12 akhir, tapi abad ke-13, abad ke-14, abad ke-15 di Eropa itu menjadi abad-abad kebangkitan pengetahuan. Iya. Ya kan? Yang kita sebut dengan abad Renaissance-nya di Eropa gitu kan. Iya. Jadi fondasi dari semua kebangkitan Eropa itu pada dasarnya adalah fondasi pengetahuan. Cuma dia punya 2 warisan agama ini. Kenapa agama Kristen itu lengket dengan dengan Negara Romawi, dengan Eropa? Karena pada tahun 380 Theodosius itu mengumumkan Kristen sebagai agama resmi Romawi. Setelah lebih dari 300 tahun sebelumnya memusuhi pengikut-pengikut Nabi Isa itu. Nah, ini juga pelajaran. Seperti Romawi, dalam sejarah Islam juga ada pelajaran yang namanya Mongol. Mongol datang membasmi, membakar, membumi hanguskan dunia Islam. Dan hanya kalah di satu peperangan, yaitu di Ain Jalut, di Mesir. Tapi kekalahan ini membuat dia berbalik menjadi Muslim sesudahnya. Artinya apa? Mongol cuma punya kekuatan militer. Dia nggak punya kekuatan budaya, dia nggak punya kekuatan ideologi. Karena itu dia ditelan oleh negara yang dia jajah sendiri, yaitu Islam. Sama dengan Romawi. Dia kejar-kejar pengikut Nabi Isa untuk akhirnya menjadi Kristen. Ya kan? Karena dalam sejarah Romawi tidak ada lagi yang bisa menyatukan Romawi kecuali agama itu. Jadi untuk mencegah Romawi dari keruntuhan, mereka perlu alat pemersatu. Itulah Kristen itu. Nah, jadi sekarang kita melihat pada dasarnya di antara 5 kekuatan utama ini, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan teknologi, kekuatan politik, kekuatan budaya. Sebenarnya kekuatan Indonesia yang paling besar itu di sini dulu. Di budaya. Di budaya. Sebentar, Pak Anies. Tadi saya mundur sedikit saja. Jadi kalau kita melihat mengukur kepada Amerika proses untuk menjadi superpower baru, demikian juga Eropa, kita akan disebut sebagai penghayal loh. Akan tetapi tadi ada kunci, tidak linear ternyata. Iya. Itu opportunity juga bagi kita. Iya. Oke. Dia tidak linear karena kita tidak tahu bagaimana satu peradaban itu tiba-tiba ambruk. Ambruk, betul. Ya kan? Sama seperti Anda membayangkan kan. Soeharto jatuh kan sebelum partai-partai lahir. Bukan karena partai-partai lahir lalu jatuh. Jatuh, enggak kan? Jatuh sendiri sebetulnya. Jatuh dulu, baru muncul partai-partai baru kan. Iya kan? Kalau kita bawa dalam skop yang lebih kecil. Iya. Kalau pertarungan antara Cina dengan Amerika misalnya berlangsung lama seperti itu, menurut saya tidak akan ada pemenangnya.
Yang akan ada adalah dua-duanya kelelahan, dua-duanya mengalami decline. Dan itu peluang. Itulah peluangnya di situ. Ayo kita rebut. Nah, jadi kita mengerti. Nah, coba bagaimana merebut peluang itu? Tantangan terbesarnya bagi kita sebenarnya adalah di sini. Di narasi itu ya. Di narasi itu. Itulah yang akan menciptakan revolusi kebudayaan. Dari situ kita masuk ke revolusi teknologi. Dari situ kita masuk ke militer. Dari situ kita masuk ke ekonomi. Dari situ kita masuk ke politik. Nah, sekarang coba kita lihat. Amerika yang besar begini, pengaruh politiknya berkurang. Pengaruh budayanya berkurang. Padahal dia punya sumber daya yang sangat besar. Ya kan? Begitu juga dengan Eropa. Dengan semua kemakmurannya sekarang, pengaruh budayanya makin berkurang. Sekarang kalau mereka datang bicara demokrasi, orang-orang Cina bilang, jangan ajari kami lagi soal demokrasi itu. Ya kan? Nggak ada orang nggak mau dengar dia lagi. Karena kekuatan utamanya, soft powernya, itu udah hilang. Sehingga kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi ini, itu tidak bisa memproteksi dia. Roh dari satu kekuatan superpower itu adalah ideologinya, narasinya. Narasi. Ya. Itu kenapa Gelora selalu memulai dari situ. Dari narasi. Terima kasih Pak Anies, sahabat Gelora. Lengkap sudah jawabannya dari Anies Mata menjawab ini. Di antaranya peluang, kemudian juga kemauan, sudah dibahas minggu lalu. Dan baru saja kita simak sama-sama tentang bagaimana meraihnya superpower baru adalah dengan jarak dan waktu. Dan satu keuntungan yang menjadi peluang besar kita adalah ternyata proses tersebut tidak menjadi linear untuk mencapai superpower baru. Jadi bukan hayalan, bukan utopis, tapi juga bisa menjadi kenyataan. Ternyata dari basic 5 tadi, kekuatan dasarnya adalah di budaya. Budaya pengertian adalah cara pandang, paradigma atau cara pikir. Dari sini akan muncul narasi-narasi optimisme dan semangat serta harapan. Terima kasih Anda sudah menyimak. Pak Anies Mata sudah menjawab dan kita yang menyimpulkan. Insya Allah kita akan jadi pemenang. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.